Halo Sobat Grafo, kembali lagi di channel Grafologi Indonesia bersama saya Dania dan Kang Afif. Nah, tema pada kali ini kita akan bahas tentang pentingnya grafologi untuk seorang psikolog. Nah, jadi teman-teman nih, calon-calon para psikolog atau misalkan bahkan Anda sendiri adalah seorang psikolog, ini wajib banget ditonton ya Kang Afif ya. Betul banget. Karena akan bermanfaat banget, dan apalagi juga kebetulan Kang Afif adalah seorang psikolog dan juga seorang master grafologi. Jadi ini akan relate banget gitu ya sama topik pada video ini. Gitu. Yes, betul banget. Jadi di sini kita akan sharing-sharing ya, terutama untuk Anda para psikolog dan calon psikolog tentang apa sih pentingnya grafologi untuk Anda ya gitu, psikolog dan calon psikolog. Ini jarang ada yang bahas ini ya, gitu. Betul Jarang ada yang bahas betul, ini. Betul banget. Jadi ini bermanfaat. Tapi sebelum kita bahas tentang pentingnya grafologi untuk psikolog ini, untuk kita secara umum ya, kalau dilihat-lihat juga dan secara umum kita lihat psikolog itu biasanya tuh kan kalau misalnya aku atau misalkan yang lain nih, taunya tuh kalau mau ke psikolog tuh mungkin mau konsul. Mungkin tentang ada gangguan-gangguan mental atau kecemasan yang lainnya gitu. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang psikologi sendiri, apakah ada peran dan tanggung jawab tersendiri, Kang Afif? Ya, ini pertanyaan bagus nih ya. Jadi terutama ini untuk yang non psikolog, kadang-kadang suka bingung kapan sih gitu kita datang ke seorang psikolog. Yes. Saya pribadi ya ketika nanyain ke orang-orang itu rata-rata mereka menjawabnya tuh, oh iya kalau sakit misalnya ya kejiwaan. Iya. Oh ya kalau ada lagi stres dan sebagainya. Kok kayaknya negatif semua gitu kan gitu. Padahal enggak ya, seorang psikolog itu bahkan ada istilah namanya psikologi positif. Jadi kita itu kan masing-masing tuh punya potensi. Ya, punya potensi, punya bakat, punya minat ya, punya sumber daya dalam diri yang bisa jadi belum kita optimalkan. Dan kadang-kadang kita sendiri nggak tahu tuh ya potensi bakat kita tuh apa. Nah, itu seorang psikolog itu bisa membantu mereka ya untuk mengoptimalkan potensi yang dia miliki. Oh, tapi kalau misalkan psikolog itu sendiri, apakah ada pembagiannya? Misalkan untuk psikologi anak, psikologi dewasa, atau misalkan ada juga kategori-kategorinya gitu, Kang? Ada, betul. Jadi yang Dania sampaikan barusan itu betul banget. Jadi ada psikolog anak. Biasanya tuh untuk Anda misalnya nih yang kok ini anaknya gimana ya caranya supaya lebih optimal misalnya ya dalam bicara, dalam berpikir gitu, dalam mengerjakan tugas, itu bisa. Ada juga psikolog klinis. Nah, psikolog klinis ini memang erat kaitannya sama gangguan-gangguan meskipun tidak selalu ya gitu. Jadi kayak misalnya oh ini kok stres banget sih gitu, ketika mau ujian kok dia malah jadi ngedrop dan sebagainya, itu bisa. Tapi klinis juga itu tadi bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dalam seseorang. Ada juga psikolog industri. PIO ya gitu, psikologi industri dan organisasi. Jadi ini yang biasanya tuh ke HRD gitu, bagaimana the right man on the right place gitu. Nah, lihat kan the right man on the right place itu tidak harus berhubungan sama penyakit, sama gangguan, ya kan gitu. Jadi mana ya yang cocok untuk di posisi apa, misalnya posisi akunting, posisi sekretaris gitu. Nah, potensi itu dianalisa ya didalami ya gitu, didiagnosis oleh psikolog gitu. Industri itu ya? Industri. Nanti ada lagi, ada sosial, ada pendidikan, ada macam-macam. Banyak banget. Oh, ternyata banyak juga ya? Banyak. Oh, jadi nggak cuman kayak kamu disorder aja nih yang mau ke psikolog gitu ya? Ternyata untuk meningkatin, untuk menemukan potensi dan bakat gitu ya? Betul. Nah, tapi aku penasaran sih Kang Afif. Kenapa? Pasti ada ilmunya ya. Seorang psikologi itu bisa menemukan potensinya gitu. Misalnya potensi dari klien atau dari orang-orang tersendiri gitu. Itu tuh biasanya dilihat dari mana, Kang Afif? Iya, betul. Jadi gini, kan setiap manusia tuh unik, ya kan gitu. Setiap orang itu unik gitu. Tadi ada kelebihannya, misalnya, oh ada yang bakatnya di nyanyi, ada yang bakatnya di hitung-hitungan, ada yang bakatnya di bahasa misalnya, ada yang di sosial, ada yang di fisik, ya, olahraga dan sebagainya. Nah, terkadang ya, orang itu tidak menyadari potensinya. Nomor satu tuh, dianya sendiri tidak menyadari. Yang kedua, kadang-kadang lingkungannya tidak menyadari, sehingga sayang tuh bakatnya nggak berkembang. Ya. Yang ketiga, ada yang dia sadar, iya saya tuh kayaknya kalau fisik misalnya, kalau olahraga suruh lari, kayaknya saya menang terus tuh. Tapi dianya nggak tahu mau kemana.
Terus dengan bakat saya, ya memang saya jago lari, tapi buat apa ya gitu. Saya jago matematika, tapi apa ya gitu. Ada yang ketiga. Nah, itu kan potensi-potensi yang sayang, kan gitu. Nah, disinilah biasanya kami para psikolog itu belajar waktu kuliah ya, dan juga di lapangan itu. Kayak contoh yang pertama, kita belajar mulai dari teori, praktek dan sebagainya. Oh, ternyata IQ itu ada levelnya, gitu. Oh, ternyata skill itu ada perbedaan-perbedaannya. Oh, ternyata ada itu. Nah, karena kita datanya itu banyak, sehingga ketika kita ngelihat orang, ya nanti bisa dengan beberapa cara ya gitu. Itu kita tahu, oh orang ini itu masuknya level ini. Ini nih sebenarnya orang pintar banget nih, gitu misalnya. Orang ini matematikanya jago banget dibandingkan yang lain. Nah, kita tuh ya selama kuliah, selama praktek itu mendalami itu, gitu. Makanya ketika kita ngeliat orang, kita ya mungkin ada yang bilang ramal atau apa gitu, sebenarnya enggak, karena kita belajar gitu kan. Ya. Nah, oh ini bagus nih untuk jurusan fisika misalnya. Oh ini bagus nih untuk kedokteran, kayaknya bisa. Kalau yang ini kayaknya jangan gitu, karena mungkin kita ngelihat tidak sampai situ misalnya levelnya. Ini cocoknya misalnya apa gitu. Nah itu dari situ latar belakangnya. Berarti dari ilmunya itu tersendiri ya. Tapi kalau misalkan ketika orang yang konsul, kira-kira tuh apa yang bisa ditelaah gitu ketika oh aku tahu nih orang ini potensinya ke sini, bakatnya ke sini. Nah, itu biasanya dilihatnya dari mana Kang Afif? Nah ini bagus nih ya. Jadi biasanya ya kita psikolog itu ya, bahkan jangankan psikolog, orang biasa pun ya, orang awam ya biasa gitu ya, misalnya kita anggap aja misalnya Dania nih ya orang gitu. Emang aku selama ini apa? Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui orang ini tuh seperti apa? Nah itu biasanya dari 3 cara. Kita bisa dengan ngelihat ya gitu. Oh orang ini kayaknya kok dia senyum, ramah, suka membantu. Oh ini orangnya baik ya. Orang ini misalnya suka kok kayaknya kasar kalau ini tuh agresif gitu, dipukul apa. Wah ini gimana? Oh ini malu-malu atau gimana? Yang pertama ada dilihat. Sama psikolog pun demikian. Biasanya ketika ada klien segitu, kita perhatikan, kita observasi istilahnya gitu. Observasi ini gimana cara duduknya ya, cara macam-macam. Jadi itu ada body language ya, micro expression gitu, itu diperhatikan nomor 1. Yang kedua, dengan bicara. Ya gitu. Jadi dia berbicara. Termasuk isinya. Nah, misal contohnya, Anda nih ya gitu, Anda yang nyimak video ini ya, Anda ingin tahu nih ya si A ini seperti apa orangnya. Ya, selain tadi satu itu diobservasi, dilihat ya. Yang kedua kan dengan ngobrol tuh jadi tahu, oh ini orangnya bahasanya halus, sopan, tertata gitu. Oh kata-katanya tuh positif, nyenengin gitu. Beda sama si B kok ngomongnya jutek mulu gitu, negatif dan sebagainya gitu. Nah itu yang kedua. Ya jadi dengan cara kita gali. Nah kami para psikolog itu diajarkan lebih dalam dari sekedar bertanya seperti itu aja. Jadi bukan yang ngobrol asal ngobrol, tapi wawancara, interview yang di balik masing-masing pertanyaan itu tuh ada maknanya. Gitu. Kita kasih pertanyaan, ya gimana tadi gitu dari rumah ke sininya. Itu tuh di balik itu banyak yang bisa kita gali. Gitu. Kita mempelajari itu. Nah, kemudian ada metode-metode juga penggalian ya, interview dan sebagainya. Nah, yang ketiga untuk mengetahui orang itu adalah dengan cara tes. Gitu. Tes, psikotes suka disebut psikologi tes atau psikotes. Jadi psikotes itu alat bantu, ya, tools alat bantu yang membantu para psikolog ini untuk mengetahui orang ini seperti apa. Contoh misalnya kita mau tahu nih IQ-nya berapa. Nah, dengan ada tes kan lebih mudah, gitu. Coba A ngerjain, oh betulnya segini, B ngerjain, oh betulnya lebih banyak, oh si B lebih pintar, kan gampangnya gitu kan gitu. Nah, tapi alat tes itu ada banyak banget, ada ribuan, ya bahkan lebih dari ribuan, ya banyak banget. Dan itu mengukurnya tuh macam-macam, ya gitu. Ada personalitinya, ya ada karakternya, ada IQ-nya, ada emosinya, ada daya tahannya, stres, ada sosial, ada macam-macam, ada banyak banget gitu. Nah itu dari 3 itu. Dari 3 itu. Tapi ada pertanyaan yang pertama yang observasi, Kang Afif. Nah, kalau dari observasi ketika misalkan seorang klien berkunjung ke psikolog, terus dia mungkin bercerita kan, itu mungkin tadi lewat komunikasi. Nah, tapi kalau misalkan kita hanya sekedar berkunjung, bercerita,
apakah observasi itu tersendiri itu bisa kelihatan hanya cuman sekedar kita berkunjung aja, kita cerita aja gitu, tanpa kita nggak ngeliat kan kebiasaan dia tuh kayak gimana gitu sehari-harinya? Iya, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi ketika kita observasi, ya jadi kan gini, untuk mengenal orang itu kan ada dua pendekatan. Yang satu adalah pendekatan sampling. Yang kedua adalah pendekatan longitudinal, jangka panjang. Ya. Di antara dua-duanya ini itu ada plus minusnya. Contoh misalnya gini, yang longitudinal dulu. Ketika kita mau mengenal orang, misalnya ya ini ada pemirsa di sini ya gitu, yang pengen tahu calonnya itu seperti apa sih gitu karakternya, itu disarankan longitudinal. Atau misalnya Anda punya perusahaan ya pengen ngerekrut manajer atau direktur ya, atau mungkin nanti CEO atau apa, itu kan sangat signifikan banget nanti pengaruhnya gitu ya ke perusahaan Anda tuh. Maka disarankan itu longitudinal. Mau merekrut menteri gitu, presiden disarankan longitudinal. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita benar-benar men-track orang itu jangka panjang. Ya, bagaimana ketika dia di bawah stres, ketika dia bicara dengan orang lain, ketika dia di restoran menyambut kan dilayani tuh ya sama waiters atau apa, bagaimana cara dia merespons, bagaimana ketika berdebat, ketika ada kasus terus dipantau gitu, sehingga nanti kita dapat gambaran dia lebih menyeluruh. Nah, itu adalah yang longitudinal. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dalam tuh, jadi kita bisa ketahuinya benar-benar lebih lengkap gitu. Bahkan ya kalau untuk pasangan sih sampai ke keluarganya gimana, pola asuhnya gimana gitu. Iya benar-benar. Nah, kelebihannya adalah tadi dapatnya lengkap, tapi kelemahannya apa? Cukup lama ya untuk menganalisisnya ya. Menganalisisnya gitu. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa bulanan, bahkan bisa sampai tahunan untuk mengetahui siapa orang ini. Nah, sementara untuk beberapa situasi itu tidak memungkinkan. Kayak contoh perusahaan mau ngerekrut nih untuk staff yang harus cepat gitu. Nah, sehingga banyak di antara mereka itu yang menggunakan metode sampling. Sampling itu cukup diambil 1 hari saja, ya, atau yang mungkin berapa jam. Ada juga yang sampling itu ya 2 hari, 3 hari gitu ya, gitu tergantung kebutuhan. Nah, karena mengambilnya sampling, maka extraneous variable-nya, extraneous variable itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya faktor-faktor pengganggunya gitu ya, itu diminimalisir. Contoh misalnya, kita akan ada tes misalnya. Nah, tesnya nanti hari Rabu ya, jam 8 pagi. Nah, jangan lupa sarapan dulu. Jangan lupa hari Selasanya, sehari sebelumnya datang dulu, supaya nanti tuh nggak bingung, nggak panik gitu. Terus kayak gitu. Nah, jadi ketika nanti dites tuh harapannya dianya tuh udah apa adanya, siap gitu. Nah, pada saat itulah ya, dengan data sampling memang kelebihannya apa? Kelebihannya adalah cepat. Cuman kekurangannya ya tadi bisa dipengaruhi external variable sama kita nggak bisa dapat lebih banyak. Tapi minimal ya external variable-nya kita kontrol, sehingga minimal dari situ aja tuh udah bisa dapat gambaran dia tuh kurang lebih seperti apa. Nah, observasi pun demikian. Dia waktu datang seperti apa, dia waktu duduk seperti apa, gitu. Cara ngomongnya. Jadi setiap pergerakan itu dilihat dan dianalisis ya. Betul. Wow. Makanya hati-hati nih ya untuk yang ketemu sama psikolog ya, baca semuanya. Oke. Nah, berarti tadi observasi ya. Ada observasi, terus juga ada interview atau wawancara. Wawancara. Nah, kalau interview wawancara itu apakah harus langsung Kang Afif, atau misalkan by Zoom aja atau by phone, atau mungkin ada aplikasi-aplikasi lainnya untuk yang tatap muka, yang misalnya kayaknya aku terlalu sibuk deh untuk datang ke tempat itu dan kayaknya terlalu jauh deh gitu. Apakah bisa nggak sih Kang Afif? Nah, ya bagus nih pertanyaannya nih ya. Kalau pertanyaannya apakah bisa, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi apakah optimal? Biasanya tidak optimal. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ketemu langsung, ya misalnya pakai aplikasi atau pakai telepon, kita kan nggak bisa mengobservasi. Ini kan sayang tuh. Bahkan setiap pergerakan aja dilihat ya. Iya, gitu. Makanya misalnya aplikasi kayak Zoom misalnya gitu ya, atau aplikasi webinar lainnya dan sebagainya juga bisa sih gitu. Tapi biasanya apa ya? Kan kalau konsultasi, ini terutama konsultasi ya, konsultasi itu kan mulai dari logika, pikiran ke pikiran, hati ke hati, ya gitu. Itu tuh auranya itu harus dapat. Nah, kadang jarak jauh tuh itu kurang dapat, ya gitu. Sehingga memang sangat direkomendasikan tuh ada
secara langsung. Secara langsung ya. Meskipun sekali lagi bukan berarti jarak jauh itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya gitu. Sekarang udah ada lah gitu 1-2 aplikasi yang memfasilitasi jarak jauh. Minimal untuk yang umum-umum itu bisa. Tapi kayak tes-tes kayak tes IQ yang kayak gitu, kalau kayak gitu bisa ya? Tes-tes kayak gitu bisa jauh atau? Itu kan tadi observasi sama interview. Nah kan sekarang gitu. yang tes. Sekarang tes. Nah, tes itu juga kebagi 2. Ada yang tidak bisa jarak jauh, harus ada di depan psikolognya atau minimal yang bisa mengobservasinya, yang bisa asisten psikolognya gitu. Ada yang memang bisa jarak jauh gitu. Contoh misalnya kayak tes IQ atau tes gambar, ya, gambar orang, gambar pohon, itu harus diobservasi. Ya, karena itu kapan dia mulainya, ya si A mulainya tuh 10 detik, si B mulainya 2 menit baru mulai, itu kan beda. Bahkan waktu itu dilihat ya Kang Afif. Ya. Kemudian kayak misalnya si A gambar hapus lagi, gambar hapus lagi. Nah kan kalau nggak diobservasi kan nggak ketahuan. Gitu. Nah itu kan data yang bermanfaat untuk seorang psikolog, ya kan gitu. Nah jadi yang seperti itu nggak bisa, ya harus dilihat. Tapi ada juga yang bisa jarak jauh. Jarak jauh. Contohnya tes apa? Ada beberapa, salah satunya adalah grafologi. Nah, grafologi. Grafologi itu karena tulisan tangan ya, tulisan tangan. Tapi kalau misalkan tulisan tangan sendiri kan misalnya grafologi jadi salah satu tes yang wah bisa nih jarak jauh gitu kan. Berarti cocok juga nih sama orang-orang yang mau dianalisisnya tuh mungkin dari luar kotanya atau misalkan luar pulau, dan mungkin jadi lebih banyak lagi ya orang-orang yang mungkin kayaknya mau analisis gitu. Betul. Nah, tapi ketika kayak tadi kan kalau menggambar juga dilihat waktunya dan bagaimana dia menggambarnya, tapi kalau tulisan tangan sendiri itu apakah harus dilihat atau enggak, Kang Afif? Itu sekali lagi kalau bisa sambil dilihat itu boleh. Ya. Tapi tanpa itu pun untuk grafologi itu isinya udah kaya banget. Ya gitu. Jadi meskipun kita tidak mengobservasi berapa lama dia nulisnya, ya kemudian kan kalau grafologi biasanya pakai pulpen, kalau gambar kan pakai pensil, ya gitu. Nah itu aja tuh kita udah sangat dapat banyak banget yang bisa digali. Apakah ada standar tersendiri untuk penulisannya untuk dianalisis, Kang Afif? Kalau di grafologi gitu? Ada. Jadi gini, sebelum ngejawab itu, ya, jadi untuk yang berhubungan sama alat tes, tadi kan ada banyak tuh, ya, alat tes gitu. Masing-masing tuh punya plus minusnya, ya, ada plus minusnya. Jadi kayak contoh misalnya, ya tadi ya ada yang harus dilihat gitu, harus datang atau apa, ada yang jarak jauh gitu, macam-macam. Nah grafologi juga sama, nanti ada plus minusnya. Ya, contoh misalnya minusnya apa? Grafologi itu bukan tes IQ, jadi nggak bisa tahu IQ-nya berapa. Makanya perlu diikuti dengan tes lain kalau dia perlu tahu IQ-nya. Tapi kalau dia nggak perlu tahu IQ-nya, kan nggak semua orang merasa perlu kan gitu. Saya mah pengen tahu saya itu cocoknya apa ya, atau misalnya saya karakternya seperti apa. Nah itu bisa. Ya. Nah tapi di sisi lain kelebihan grafologi apa? Grafologi itu menurut saya ya pengalaman ya, dan bahkan bukan saya aja gitu. Kebetulan beberapa dosen yang dulu saya kuliah ya S1, S2 belajar grafologi juga, nah, apalagi yang di Karos ini. Mereka tuh banyak yang bilang, ya Allah Afif gitu, selama hidup ya gitu belajar materi-materi psikologi, alat-alat psikologi, ada Rosha, ada Pauli, ada macam-macam. Itu bukunya tuh ada banyak ya gitu. Tapi baru sekali nemuin alat tes yang bukunya aja tuh bener-bener sebanyak-banyak itu untuk saking kompleksnya grafologi gitu. Lengkap banget, dalam banget sampai ke sampai 400 tanda lebih yang dianalisa dalam tulisan tangan. Di tulisan tangan. Dan sampai kalau di level 1 komprehensif itu 10 aspek kepribadian. Di level paling tinggi master itu sampai 40 aspek yang dianalisa. Berarti grafologi pun ada ininya ya? Ada levelnya. Betul. Itu dalam banget. Nah, karena tadi saking dalamnya, ya lengkap apa dan sebagainya. Makanya grafologi itu kadang-kadang ya, ini punten nih. Ada di luar yang misalnya belajar 1 hari, 2 hari udah gitu, wah saya seorang grafolog. Ya kita mikir, kayaknya enggak deh gitu, karena itu kompleks banget, bukan cuma tahu tanda, tapi bagaimana mendinamikakannya, bagaimana menggabungkannya, bagaimana scoringnya, bagaimana ya kalau di psikologi itu tadi ada dinamika kepribadian, bagaimana intensifying, reduktif, itu kan aspek yang mempengaruhi kepribadian, ya gitu. Nah itu grafologi. Nah grafologi ya. Tadi salah satu positifnya itu adalah
salah satu tes yang bisa dilakukan jarak jauh, ya gitu. Instruksinya sederhana. Sederhana? Melakukannya sederhana. Oke. Ya, jadi biasanya tuh kita bisa sampai hanya menginstruksikan misalnya lewat email atau WhatsApp gitu ya. Atau kalau ke perusahaan mau rekrutmen, kita kasih tahu HRD-nya nanti instruksinya kayak gini ya gitu. Mereka menulis, tulisannya dikirim ke kita, ya pakai pos misalnya, atau kalau di scan juga boleh, ya. Atau di foto selama tajam ya gitu. Kalau nggak tajam kita minta lagi, foto yang lebih tajam gitu, atau kalau nggak di scan gitu. Nah dari situ tuh udah kita bisa menggali banyak banget, gitu. Udah alhamdulillah gitu. Itu tuh udah bisa ini banget. Nah itu adalah kenapa bagi saya ya gitu. Dulu waktu kuliah psikologi itu, bahkan sebelum kuliah psikologi pun tahu grafologi duluan. Oh jadi tahu grafologi duluan, baru gitu akhirnya ya? masuk psikologi gitu. Itu udah ngeliat, wah ini ilmu yang penting banget. Sayangnya waktu kuliah di psikologi dulu nggak diajarin, karena nggak banyak yang dulu tuh gitu dosen-dosen tuh ya? Antara belum banyak praktisinya, dosennya ada sih ya kayak Profesor Joni Puno, ya, beliau tuh expert banget gitu. Tapi tidak masuk ke mata kuliah. Paling sharing-sharing individu atau ya grup kecil gitu. Nah dan juga memang karena ilmunya kompleks banget dibandingkan ibaratnya alat-alat tes lain pada umumnya gitu ya gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi wah ini ilmu yang sayang banget nih kalau psikolog itu nggak nguasain ini gitu ya. Tapi sorry Kang Afif, dari tadi pernyataan Kang Afif tadi, apakah grafologi itu dikatakan seorang bisa, tadi kan kata Kang Afif kayak wah baru 1 hari 2 hari belajar grafologi udah kayak ngerasa aku tuh bisa loh menganalisis di tulisan tangan. Nah, tapi untuk dikatakan seseorang bisa atau ahli atau expert di bidang grafologi tuh standarnya tuh kayak gimana Kang Afif? Ya, jadi gini, untuk menjadi expert itu bukan sekedar tahu tanda. Ya gitu. Sayangnya di luar sana tuh kebanyakan orang menganggap dirinya expert tuh padahal dia baru tahu tanda aja. Contoh gini misalnya. Oh, titik di huruf I itu artinya detail. Wah, ini titiknya nih lengkap. Oh, berarti orang ini detail. Nah, menganggap itu disebutnya traits, tanda itu ya. Menganggap semakin banyak taunya, oh sudut artinya ini artinya ini. Menganggap bahwa dia itu adalah expert, padahal bukan itu. Itu baru knowledge, baru tahu. Ya kan gitu. Sama ibaratnya kalau dalam dunia dapur, jadi gitu, masakan itu gula itu manis. Garam itu asin. Ya gitu. Ini yang oranye ini namanya wortel. Ini bagus vitamin A. Nah, orang tahu banyak, ya ada 10 bumbu, 20 bumbu, 100 bumbu, meskipun banyak, tapi kan dia belum bisa disebut sebagai chef, ahli masak, ya kan gitu. Karena dia baru taunya tanda, baru taunya oh iya ini gula, ini bahan-bahan gitu. Nah, kapan seorang itu disebut sebagai chef? Ya kalau di sini, kapan seorang sebagai grafolog? Ketika dia bisa meraciknya, mendinamikakannya, menggabungkannya menjadi masakan yang proper, rasanya pas, yang memang sesuai, gitu. Sop, misalnya sop apa? Sop ada apa sih? Ada sop apa? Sop buntut. Sop buntut tuh berarti apa? Racikannya itu apa? Isinya apa aja? Sama sayur asem kan beda tuh. Ya? Nah dia tuh itu meskipun sama-sama ada airnya, tapi beda. Ya? Nah, grafolog pun demikian. Bukan sekedar tahu tanda, tapi juga harus tahu racikan, cara menghitung, tahu bagaimana mengkombinasikan, tahu tanda ini ketika ketemu ini jadinya apa, dinamikanya apa, kaitan sama personality apa, dan nanti karakternya menjadi apa, dan cocoknya itu apa dan sebagainya. Itu dinamika. Kompleks kan? Gitu, kompleks banget. Nah, itu adalah baru seorang expert grafolog. Nah, sekali lagi, sayangnya ya banyak yang fokus itu pada tanda. Beli buku di toko buku, tanda ini artinya ini, ikut pelatihan. Wah, kalau tulisan miring kanan artinya ini, tulisan besar artinya ini. Iya, dia bisa menganalisa, tapi cuman fragmental level gitu. Nah, itu harus sampai sini. Tapi untuk mendapatkan jadi expertnya itu kayak gimana Kang Afif? Apakah berarti grafologi itu sendiri ketika kalau expert gitu ya, berarti itu adalah suatu profesi juga Kang Afif? Iya, betul. Oh, jadi nanti kalau misalkan seorang psikolog belajar grafologi, dia pun jadi seorang grafolog juga gitu secara tidak langsung gitu Kang Afif?
Oh, oke. Berarti nanti kalau misalkan karena berarti itu expert tuh berarti ada sekolahnya khusus gitu. Maksudnya tuh ini bukan yang kayak cuman sekedar pelatihan-pelatihan biasa gitu ya. Pasti ada kursus yang khusus gitu ya. Itu biasanya di mana Kang Afif? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Yang Dania tanya barusan itu salah satu pertanyaan yang saya tanya 24 tahun silam. 25 tahun silam. Ya ampun, itu aku baru lahir nggak? Jadi dulu tahun 98 ya, saya tuh baca buku ya gitu. Jadi sama Abah ya gitu, suka beliin buku-buku itu. Nah, di situ tuh ada buku yang membahas tentang grafologi. Ya, sebenarnya majalah gitu, campur-campur gitu, ada saatnya grafologi. Ditulisnya sama Profesor John Nimpuno. Nah, tertarik banget nih gitu, ini menarik banget. Kemudian untungnya orang Bandung. Saya Bandung juga kan gitu. Dulu saya masih SMA, jadi gitu masih kecil lah gitu. Tapi ini kebetulan Bandung. Akhirnya saya coba cari rumahnya daerah Dago. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Saya bawa buku itu. Kemudian dulu belum ada Google, ya Google baru lahir tapi masih nggak bisa nyari tuh ini di mana gitu. Nyari ke sana, nyari ke kampus dan sebagainya. Akhirnya dapat. Nah, waktu di situ, alhamdulillahnya ketemu. Udah gitu saya tanya. Pak, perkenalkan saya Afif gitu. Saya tertarik dengan grafologi. Pak, kalau boleh tahu, kalau saya tertarik ini belajarnya di mana? Nah, beliau memberitahu waktu itu untuk di Indonesia ya pada saat itu ini menurut beliau ya gitu. Itu belum ada yang mengajarkan ini. Gitu. Beliau udah menjadi dosen psikologi di Unpad. Beliau belajarnya itu di Jerman. Nah, cuman kata beliau, jadi kalau misalnya mau belajar itu disarankan ke Eropa atau ke Amerika. Eropa atau Amerika. Jauh juga ya? Jauh. Nah, barulah beliau memberitahu kalau misalnya tertarik, nanti kuliahnya ambil psikologi. Gitu. Makanya dulu yang tadi saya cerita gitu. Makanya saya taunya grafologi dulu, baru akhirnya masuk psikologi. Karena mau jadi seorang grafolog. Gitu. Nah, ketika kuliah psikologi S1, bener nggak belajar itu. Ya, belajar sih kayak grafis gitu ya, gambar orang, gambar pohon, ada psikodiagnostik, tapi grafologi itu nggak dibahas. Nah, kemudian selesai itu saya ambil S2 ya. Nah, di situ baru akhirnya saya coba cari. Akhirnya saya coba cari ya gitu dari internet, dari mana, sampai akhirnya dapat yang recommended-nya tuh bukan dari sekumpulan kecil tapi internasional. Jadi dari siswa ada yang dari Amerika, dari Australia, dari Prancis, dari Afrika. Saya coba baca review-reviewnya dan sebagainya. Ternyata ada namanya ISHA dulu, International School of Hypnotic Analysis. Ya. Sekarang namanya Karos, karena pendirinya namanya Karos, Bu Erika Margaret Karos, almarhum. Ya. Nah, saya coba lihat, nggak taunya bener. Dia itu yang lengkap dan konten psikologinya tuh kental. Beliau psikolog juga, psikolog dan mempelajari grafologi dari tahun 30-an, ya 40-an lah gitu. Kemudian beliau juga pedagog, jadi guru juga, master of language, ahli bahasa. Jadi materi itu bagus banget. Banyak juga ya. Dan waktu itu saya coba daftar, cukup mahal ya, $, gitu kan gitu. Tapi karena pengen kan gitu. Nah, akhirnya bener waktu pas dapat materinya itu kaget banget ya itu yang seabrek-abrek bukunya itu beneran nih gitu. Ngelebihin materi kuliah ya kan gitu. Nah, tapi nggak taunya bener dalam banget di situ. Dan setelah belajar akhirnya saya semakin terbuka bahwa yakin banget ya, bahwa materi grafologi terlengkap dan tersistematis di dunia itu adalah yang Karos ini. Gitu, saya udah coba cari ke sana ke sini dan sebagainya, itu Karos itu adalah terlengkap. Alhamdulillahnya itu setelah melewati ujian demi ujian, itu sampai ke ujian terakhir tuh aku dapat predikat lulusan terbaik di dunia. Di dunia ya, di dunia, gitu. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya juga kaget tuh kan. Dan pada saat itu sebulan setelah lulus, ya, itu saya diminta menjadi perwakilan Indonesia. Gitu. Nyambung banget karena pada saat itu saya baru mendirikan LKP Grafologi Indonesia. Gitu. Jadi itu kan tahun berapa nyambung tuh kira-kira? 2012. 2012 gitu. Awal 2012, Februari, Maret gitu. Nah, kemudian akhirnya sudah ya sharing-sharing tentang grafologi dan ternyata antusiasmenya tinggi, ya, tinggi banget luar biasa dari fakultas psikologi ya, universitas-universitas, dosen-dosen ya gitu. Kemudian praktisi-praktisi ya, psikolog, HRD ya, dan lain-lain itu banyak yang akhirnya tuh belajar gitu. Sehingga akhirnya ya alhamdulillah gitu sampai saat ini tuh udah lebih dari mungkin 1.700, 1.800 lebih ya gitu itu siswa yang belajar.
Dan bukan di Indonesia saja, ya, tapi juga sedunia. Malaysia, Singapura, Hong Kong, ya, Australia dan sebagainya itu kalau mau belajar ke Kairos itu sekarang diopernya ke Indonesia. Ke grafologi Indonesia, ya. Gitu. Nah, jadi menjawab pertanyaan Dania barusan, ya, gimana nih kalau mau belajar grafologi? Yes. Ya, sekarang mah udah enak banget. Kenapa ya, tuh? Gitu, karena udah ada di Indonesia, materi Kairos, cuman udah disadur pengajarannya dalam bahasa Indonesia, ada gurunya, dilengkapi ada videonya, ya, jadi bisa ditonton lagi, ada komunitasnya, ada komunitasnya juga gitu, ada grup khususnya dan sebagainya, jauh enak banget, gitu. Makanya banyak lulusannya itu yang langsung jadi praktisi dan alhamdulillah berkembang. Gitu. Jadi ini potensi bagus nih untuk teman-teman yang psikolog ya. Wah, ini juga mempermudah juga untuk kalau dilihat gitu ya, grafologi ketika tadi tulisan tangan juga sebenarnya bisa dilihat atau enggak gitu ya pas nulisnya. Berarti ini juga bisa banget untuk klien-klien yang mungkin di luar kota ya Kang Afif ya. Jadi bisa jarak jauh dan psikolog pun mengerjakan itu bisa di mana saja dan kapan saja ya Kang Afif ya. Betul. Betul banget. Kalau kayak gitu enak banget ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan aku penasaran banget nih Kang, kalau misalkan grafologi itu sendiri tuh ngelihat ada apa aja sih yang bisa kita lihat gitu, misalnya yang bisa kita dianalisis gitu selain potensi dan bakat dan kepribadian itu kira-kira tuh apa aja sih Kang? Ya, ini bagus pertanyaannya. Jadi kalau mau lebih spesifiknya, ya itu untuk grafologi itu kan tadi ada banyak banget aspek yang bisa digali tuh. Kita ambil aja dulu yang sertifikasi yang level komprehensif, ya Certified Handwriting Analyst CHA. Itu tuh kita bisa menggali 10 aspek. Ya, jadi dari ratusan tanda itu dikelompokkan ke dalam 10 aspek. Apa aja? Kita bisa melihat bagaimana emosinya. Kita bisa melihat bagaimana pola pikirnya. Bagaimana percaya dirinya. Bagaimana dorongan motivasinya. Bagaimana produktivitasnya. Relasi sosialnya, komunikasinya, bakat tambahannya. Bahkan fears dan defense, gangguan-gangguan atau yang menghambat dia itu apa. Jadi banyak banget. Komplit berarti kalau ya gitu ya, Kang Afif ya? Komplit, betul. Dari 10, kadang-kadang 5 saja yang dipakai, itu aja tuh udah powerful banget. 5 aja tuh udah yang untuk penjurusan bisa, rekrutmen bisa, baru 5. Apalagi 10-10-nya dimasukin. Udah enak banget. Berarti itu udah komplit banget ya ketika misalkan kita udah nganalisis, udah kita bisa ngerjainnya di mana aja, bisa kapan aja, dan itu lebih komplit lagi ya Kang Afif ya? Betul. Dalam satu analisis gitu Satu analisis. Oke, berarti dengan kita belajar grafologi, apalagi seorang psikolog ya belajar grafologi itu mempermudah mereka juga ya untuk menganalisis klien-kliennya gitu ya. Apalagi bisa juga menjangkau klien-klien yang lebih luas lagi ya Kang Afif ya. Iya, betul. Nah, ini menarik banget sih. Ternyata sadar nggak sadar ya ternyata grafologi itu penting ya nih untuk seorang psikolog. Nah, gimana nih teman-teman, seru nggak? Kalau seru, kalau mau lagi nih bahas yang apa gitu ya, misalnya aku mau bahas tentang ini, boleh tulis aja di kolom komentar ya. Ya nggak Kang Afif? Ya, betul banget. Mau bahasan topik tentang grafologinya boleh, tentang psikologinya boleh ya. Nanti insya Allah kita akan sharing-sharing ya, kita akan kupas tuntas di situ. Sharing-sharing sama Kang Afif. Oke, terima kasih Kang Afif. Sama-sama. Tadi udah sharing-sharing ilmunya, aku udah banyak banget dapet insight-nya. Aku jadi tahu nih dunia psikologi itu seperti apa. Dan teman-teman juga kalau yang belum subscribe dulu Grafologi Indonesia biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di Grafologi Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.